Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heru dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini saya dan rekan saya Hasya akan menjelaskan tentang proyek UAS, yakni tentang feature selection method using genetic algorithm for medical dataset yang akan dipresentasikan oleh kelompok 12. Oke, selanjutnya. Kenalkan, saya Bima Bariskuwa dengan NIM 187241077 dan rekan saya Hasya sama Syahril Sigandaru dengan NIM 187241019. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas apa saja sih? Di sini kita akan membahas tentang latar belakang, yakni kenapa artikel ini dipilih, akar masalah dan solusi yang ada di artikel ini, tujuan penelitian, tinjauan pustaka tentang feature selection dan classification, analisis datasetnya, metodologi penelitian, percobaan kode untuk machine learning-nya, visualisasi dan perbandingan, hasil evaluasi, dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari apa namanya dari dataset ini adalah di rumah sakit, data yang ada di rumah sakit itu kan banyak banget ya. Jadinya data rekam medis ini sangat melimpah, tapi fiturnya itu terlalu banyak atribut atau fitur justru menjadi noise atau tidak berguna lah ibaratnya. Kalau misal terlalu banyak fitur, itu bisa menyebabkan apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu akan menjadi sistem komputasinya akan menjadi berat dan juga akan rentan salah pola dan juga akurasi prediksinya akan menurun karena kebanyakan fitur itu tadi. Nah, kebanyakan fitur ini, kalau misal fiturnya banyak yang tidak berguna juga, itu akan membuang-buang waktu juga untuk melakukan komputasinya. Kemudian dengan dampak yang ada, solusinya apa sih? Nah, solusi pada artikel atau jurnal ini memberikan, yakni menyaring fitur yang paling relevan atau yang paling berguna menggunakan genetic algorithm dan juga mengklasifikannya dengan SVM atau support vector machine. Oke, masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian, apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk mengetahui dampak fitur berlebihan pada prediksi penyakit. Dampaknya apa? Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa komputasi akan menjadi lebih berat, hasil prediksi akan menurun. Nah, hal ini jika hasil prediksi menurun, ibaratnya kayak prediksinya tidak tepat gitu loh. Dan itu akan memperburuk kemungkinan yang ada. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menerapkan genetic algorithm ini untuk mereduksi atribut dataset. Mereduksi ini ibaratnya untuk mengurangi. Nah, genetic algorithm di sini bertugas untuk mengurangi apa namanya fitur-fitur yang tidak relevan pada dataset ini. Kemudian, di tujuan penelitian ini juga untuk membandingkan performa SVM sebelum menggunakan optimasi GA dan juga sesudah optimasi genetic algorithm. Itu nanti dibandingkan bagaimana performanya. Apa sih manfaat dari semua ini, dari artikel ini? Yakni manfaatnya itu menghasilkan model pendukung keputusan medis yang komputasinya ringan, tapi diagnosisnya itu lebih presisi dan mantap lah istilahnya. Seperti itu. Oke, masuk ke heart disease dataset. Nah, di dataset ini, kenapa sih kita kok memilih dataset heart disease ini? Nah, dataset rekam medis ini seringkali memiliki dimensi fitur yang tinggi, kayak usia, tekanan darah, kolesterol, data jantung, dan juga pada dataset ini itu memiliki banyak variabel yang cocok digunakan untuk genetic algorithm ini, untuk mereduksi fitur yang tidak terlalu relevan, karena di hard disk dataset ini kan fiturnya lumayan banyak. Nah, di sini belum tentu semua fitur itu akan terpakai, makanya genetic algorithm itu cocok untuk digunakan pada hard disk dataset ini. Selanjutnya, penjelasan fitur dataset. Di dataset ini ada fitur age, yakni dalam tahun menunjukkan usia pasien dalam tahun. Ada sex atau jenis kelamin, jika 0 itu untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Ada CP atau chest pain type. Ini menunjukkan nyeri dada dialami pasien. 1 untuk typical angina, 2 untuk atypical, 3 untuk non-anginal pain, dan 4 untuk asymptomatic.
Trace BPS. Trace BPS ini tekanan darah saat istirahat atau resting blood pressure yang diukur dalam satuan milimeter Hg. Kemudian ada KOL atau kadar kolesterol serum pasien yang diukur dalam satuan miligram per desiliter. Kemudian ada fasting blood sugar atau gula darah puasa, satu untuk gula darah puasa lebih dari 120 mg dan dua untuk gula darah puasa kurang dari sama dengan 120 mg. Oke, kemudian ada RESTAT, yakni Resting Electrocardiographic Result, yang menunjukkan hasil pemeriksaan elektrokardiografi atau rekam jantung saat pasien sedang istirahat. 0 untuk normal, 1 untuk kelainan gelombang STT, 2 untuk hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian ada talak atau denyut jantung maksimum yang dicapai pasien selama pemeriksaan. Selanjutnya ada exam atau exercise induced angina, menunjukkan apakah pasien ini mengalami nyeri dada yang dipicu oleh aktivitas fisik atau olahraga, 0 itu untuk tidak dan 1 untuk iya. Kemudian ada old peak, yang dimana fitur ini adalah berisi nilai depresi segmen ST yang diinduksi oleh olahraga dibandingkan kondisi istirahat. Kemudian ada slope, menunjukkan kemiringan segmen ST pada grafik rekam jantung pada saat puncak latihan. 1 untuk upsloping, 2 untuk flat, dan 3 untuk downsloping. Ada CA, yakni jumlah pembuluh darah utama yang terlihat melalui fluoroskopi dengan rentang 0 sampai 3. Kemudian ada TAL, menunjukkan hasil pemeriksaan pembedaan jantung atau thallium stress test, 3 untuk normal, 6 untuk fixed defect atau kerusakan permanen pada aliran jantung, dan 7 untuk reversible defect, aliran darah berkurang hanya saat beraktivitas berat. Kemudian ada fitur target, yang dimana hal ini menunjukkan kelas biner untuk menentukan hasil akhir klasifikasi dari penyakit jantung pada pasien. 0 untuk tidak memiliki penyakit jantung, yang dimana itu berarti sehat, dan 1 untuk memiliki penyakit jantung. Oke, feature selection. Nah, feature selection ini apa sih? Nah, feature selection ini algoritma meta-heuristik. Nah, hal ini terinspirasi dari proses biologis atau sosial untuk mencari solusi yang paling optimal. Pada artikel atau jurnal yang kita baca atau kita review sebagai proyek UAS ini, menggunakan 3 feature selection, yakni yang pertama ada genetic algorithm. Nah, genetic algorithm pada artikel atau jurnal ini sukses memprediksi klasifikasi jantung kanker dan penyakit jantung. Akurasinya hingga 80%. Tetapi ada kelemahannya sedikit lambat untuk fitur yang sangat besar. Kemudian artikel ini juga memakai particle swarm optimization, dan ini terbukti untuk tangguh untuk dataset besar seperti dataset demam berdarah dan juga Parkinson, akurasinya hingga 90%. Kemudian ada NP colony, dan ini sangat baik dalam eksplorasi solusi lokal, terbukti pada prediksi penyakit kardiovaskular, akurasinya hingga 86,4%. Nah, tapi artikel atau jurnal ini memutuskan untuk menggunakan genetic algorithm yang lebih pas pada dataset disease ini. Oke, selanjutnya genetic algorithm. Nah, gimana sih cara sistem itu menyeleksi datanya menggunakan genetic algorithm? Nah, algoritma ini itu meniru konsep seleksi alam dalam biologi. Komputer akan membuat berbagai macam kombinasi acak dari gejala-gejala pasien yang ada, dari fitur-fitur yang ada itu tadi. Dari 14 fitur itu dikombinasikan yang menghasilkan akurasi paling tinggi, itu akan dipertahankan dan di crossover untuk generasi berikutnya. Sedangkan kombinasi yang ibaratnya bisa dibilang buruk, itu akan dibuang oleh si genetic algorithm ini. Lewat proses evolusi ini, sistemnya secara otomatis menemukan mana saja fitur medis yang paling optimal. Kayak gitu. Selanjutnya, ada classification. Pada artikel atau jurnal ini menggunakan 4 classification sebenarnya. Tapi hanya saya masukkan 3 karena yang satu kurang relevan, akurasinya tidak terlalu tinggi. Yang pertama ada key nearest neighbor, yakni prediksi diabetes dan jantung. Akurasinya hingga 81%. Dan ini handal karena key nearest neighbor ini selalu berevolusi dari training modelnya. Kemudian ada SVM. Nah, pada prediksi stroke dan ginjal, akurasinya hingga 94%. Terbukti terbaik dalam mencari hyperland atau pemisah kelas. Kemudian ada naive Bayes, akurasinya fluktuatif naik turun kadang 5
di range antara 55 sampai 85%. Nah, hal ini kurang optimal jika tidak ada preprocessing. Kemudian yang terakhir ada random forest, dan itu tidak terlalu relevan pada tidak apa namanya persenan tidak terlalu tinggi juga. Maka dari itu, artikel Kucera ini menggunakan SVM sebagai classification-nya. Oke, nah sebelum lanjut, SVM sendiri itu kayak gimana sih? Setelah fitur terbaiknya tadi ditemukan oleh GA, sudah menemukan misal 10 fitur. Nah, data yang sudah bersih itu tidak dibiarkan saja. Datanya itu akan dilempar ke SVM atau support vector machine ini. Nah, secara sederhananya SVM ini bertugas untuk mencari garis pembatas atau si hyperlink ini tadi. Nah, garis ini nantinya akan bertugas secara presisi memisahkan antara data pasien ke dalam dua kelompok. Nama kelompok pasien yang mana yang terindikasi sakit jantung, mana pasien yang sehat. Selanjutnya masuk ke evaluasi model. Nah, evaluasi model ini untuk membuktikan apakah model ini berhasil atau enggaknya, kita menggunakan si confusion matrix ini. Nggak cuma melihat akurasi atau tebakan yang benar secara keseluruhan, tapi kita juga melihat sensitivitasnya, yaitu seberapa peka model ini mendeteksi orang yang memang benar-benar sakit. Dan juga spesifisitasnya untuk mengenali orang yang sehat agar nggak terjadi salah diagnosis. Di sini ada akurasi, tingkat ketepatan tebakan model secara keseluruhan, dan juga ada sensitivitas, kemampuan model yang mampu mendeteksi pasien yang benar-benar sakit, dan juga spesifisitas, kemampuan model yang benar-benar mendeteksi pasien benar-benar sehat. Nah, di sini kondisi aktualnya atau kondisi aslinya terdapat 91 pasien yang apa namanya terindikasi yang tidak mempunyai penyakit jantung setelah dilakukan CA dan juga SVM, menggunakan kemudian dimasukkan ke evaluasi model yang bagian sini diprediksi oleh CA-nya juga ada 91 apa namanya data. Nah, kenapa ini masih ada yang kondisi aslinya terkena penyakit jantung tapi diprediksi tidak terkena penyakit jantung? Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi bahwa genetic algorithm memiliki keakurasian hingga 94%, maka 15 dan 17 ini mungkin termasuk ke dalam 6%-nya yang tidak terlalu akurat, itu tadi. Dan ibaratnya masih banyak akuratnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasya. Nah, baik, di sini untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang dataset yang digunakan dalam jurnal ini dan juga dataset yang akan kita gunakan sebagai penguji gitu. Apakah algoritma GA dan juga SVM ini sangat mampu untuk memprediksi seseorang ini memiliki penyakit jantung ataupun tidak gitu. Jadi dataset yang kami gunakan di sini bernama Heart Disease Dataset. Dataset ini tuh dari mana sih? Jadi dataset ini sendiri itu sebenarnya sudah dicantumkan gitu dalam jurnalnya. Tapi dataset ini adalah penggabungan dari 3 dataset utama. 3 dataset utamanya itu apa aja? Ada Cleveland, Hungaria, dan juga Switzerland gitu. Yang menghasilkan total 720 record gitu. Yang dimana di dalam dataset ini sendiri itu ada 13 fitur dan juga ada 1 target. 13 fiturnya itu bisa dilihat sendiri, ada umur, ada jenis kelamin, ada CP, ada threshold, dan juga lain-lainnya gitu. Dan juga satu target yang dimana dia itu mengklasifikasikan apakah pasien ini itu benar-benar memiliki penyakit jantung ataupun tidak, seperti itu. Nah, dataset ini itu menjadi dasar dalam pemrosesan pelatihan dan evaluasi model SVM dan juga algoritma GA yang akan kita lakukan berikutnya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah visualisasi heart disease dataset. Dari dataset tadi itu aku pengen tahu gitu, memvisualisasikan berapa sih apa ya si persebaran datanya itu kayak gimana sih, umurnya berapa, habis itu jenis kelaminnya kayak gimana dan lain-lain. Nah, di sini bisa terlihat dari histogram ini itu digunakan untuk melihat distribusinya gitu. Jadi visualisasinya itu membantu untuk memahami karakteristik persebaran nilai dan pola data sebelum dilakukan proses pelatihan pada model machine learning. Nah, di sini bisa dilihat kalau umurnya itu tersebar dari
25-an mungkin sampai ke 70, hampir 79 gitu. Dan yang paling tinggi itu di angka 55, ya sekitar 50 sampai 60 sampai tinggi. Nah, untuk jenis kelaminnya itu yang paling banyak adalah laki-laki sekitar 500 lebih ya gitu. Terus ada juga fitur-fitur yang lain yang bisa dilihat di sini. Dan yang uniknya itu adalah yang di bagian targetnya, di mana targetnya itu antara yang memiliki sakit jantung dan juga yang tidak memiliki sakit jantung itu hampir sama di angka 350-an seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang ada di jurnal ini dan juga sebagai pemandu gitu untuk kita melakukan sebuah pemrosesan machine learning sendiri. Jadi metodologi penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan dan pembersihan data atau data cleaning atau pre-processing gitu. Terus kemudian dilakukan seleksi fitur menggunakan genetik algoritma untuk menyeleksi fitur-fitur mana aja yang benar-benar penting dan menentukan gitu, agar fitur-fitur yang noise yang nggak terlalu penting dan terlalu banyak angkanya itu dibuang aja gitu. Nah, selanjutnya setelah kita itu mendapatkan fitur-fitur yang penting-penting aja gitu ya, data ini itu diklasifikasi dengan menggunakan support vector machine gitu. Jadi ada algoritma namanya SVM dan dievaluasi menggunakan 10 fold cross validation serta confusion matrix untuk memperoleh nilai akurasi, sensitivity, dan spesifikasi. Jadi untuk penilaian evaluasi dalam jurnal ini itu ada 3, yaitu akurasi, habis itu sensitivity, dan juga specificity seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini setelah kita tahu dataset yang kita gunakan dan juga setelah kita tahu metodologi yang kita gunakan juga, pertama yaitu dilakukan load dataset dan juga pre-processing. Jadi dataset tadi itu kita panggil, kita load dulu, habis itu kita bersihin datasetnya gitu. Nah, di sini itu prosesnya membuat dataset hard disk yang terdiri dari 720 record yang tadi dan juga 14 atribut, 13 fitur dan juga 1 label. Nah, selanjutnya dilakukan pre-processing dengan memeriksa kualitas data termasuk si pengecekan missing value. Hasil menunjukkan bahwa seluruh atribut memiliki missing value sebesar 0, sehingga dataset siap digunakan untuk proses pelatihan dan juga evaluasi model. Seperti yang ditampilkan di sini, ada recordnya 720 data, 14 fitur, bukan fitur, 14 totalnya itu 14, fiturnya 13, umur dan lain-lain, dan juga 1 target. Dan di situ juga bisa dilihat untuk si bagian tipe datanya ada integer, float, dan lain-lain. Dan untuk missing value-nya di sini 0 semua. Jadi bersih semua dan bisa langsung digunakan untuk bagian DGA algoritma kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke tahap yang kedua yaitu GA algoritma. Nah, GA algoritma sendiri itu digunakan sebagai metode seleksi fitur tadi. Jadi fitur-fitur yang noise, fitur-fitur yang nggak seberapa guna dan tidak seberapa menentukan hasil akhir itu akan dibuang dan tidak dipilih untuk dimasukkan ke SVM tadi. Itu proses seleksi itu dilakukan melalui mekanisme evolusi yaitu seleksi, crossover, dan mutasi hingga diperoleh kombinasi fitur dengan nilai fitness terbaik yang kemudian digunakan sebagai input bagi model SVM. Jadi kalau fiturnya udah tahu yang terbaik mana, bakal dilempar ke mesin SVM-nya seperti itu. Dan di sini pada gambar itu terlihat kita udah menguji sampai generasi ke-0, dari generasi ke-0 sampai generasi ke-30 kayak gitu. Nah, di sini kita akan membandingkan perbandingan evaluasi SVM yang tanpa GA dan juga setelah menggunakan GA itu apakah ada perbandingan signifikan ataupun enggak gitu. Jadi bisa dilihat di dalam histogram di sini itu untuk SVM tanpa GA yang sebelah kiri ya, yang pertama itu didapat akurasinya tuh setinggi 84,31%, sensitivity-nya itu 82,50%, dan specificity-nya itu 86,11%. Di histogramnya juga terlihat jelas seperti itu. Nah, untuk evaluasi SVM dengan GA setelah fitur-fiturnya itu dipisahkan mana yang baik sama yang enggak, itu mendapatkan akurasi di angka 85,14%, di sensitivity di angka 83,89%, dan juga di specificity di angka 86,39%. Nah, di situ ada base individual, ada buka kurung 0,11,0,1 itu adalah fitur-fitur yang terpilih menjadi fitur terbaik yang dipilih oleh GA algoritma untuk diproses di dalam SVM ini. Jadi untuk 0 itu adalah fitur yang tidak terpilih. Jadi yang tadi kan pertamanya itu ada kayak umur,
disclaimin. Nah, itu yang satu itu dipilih, yang nol itu dipilih. Dan di sini itu menghasilkan kesimpulan bahwa akurasinya meningkat dari yang tanpa GA dengan menggunakan GA itu dari 84,31% menjadi 85,14%. Dan sensitivity-nya itu meningkat dari 82,50% menjadi 83,89%. Specificity-nya juga meningkat dari 86,11% menjadi 86,39%. Meskipun meningkatnya itu nggak begitu tajam kayak lebih dari 1%, tapi ini sudah membuktikan bahwa dengan algoritma GA itu bisa menentukan, bisa meningkatkan gitu perkembangan bahwa machine learning itu lebih baik. Meskipun dalam jurnalnya itu peningkatannya sangat jauh tajam, bisa 30-40% seperti itu. Oke, di sini kita menguji coba lagi si SVM dan GA-nya. Ini menggunakan berbagai rasio dan juga berbagai kernel SVM-nya. Rasionya di sini itu kita membagi menjadi 3 rasio. Yang pertama itu 80 dibanding 20, 70 dibanding 30, dan 60 dibanding 40. Jadi yang angka besarnya itu 80, 70, 60 adalah data trainingnya, dan yang angka kecilnya 20, 30, dan 40 itu adalah angka-angka yang bagian testingnya gitu. Nah, serta 4 kernel SVM yang kita coba yaitu linear, RBF, polinomial, dan juga sigmoid. Hasil menunjukkan pada tabel gitu ya, bahwa kernel RBF dengan rasio pembagian data 70-30 memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 85,19%. Sehingga dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Jadi di situ split yang 70-30 dengan kernel RBF itu memberikan akurasi paling tinggi yaitu sekitar 85,19%. Seperti itu. Nah, di sini kita mengetahui kesimpulan bahwa performa model terbaik itu adalah berdasarkan hasil pengujian yang tadi itu ya. Itu adalah menggunakan kernel RBF tadi dengan split ratio 70-30 yang memberikan performa terbaik dengan menghasilkan akurasi sebesar 85,19%, sensitivity sebesar 86,11%, specificity-nya sebesar 84,26%, dan precision-nya sebesar 84,55%, dan F1 score-nya sebesar 85,32%. Seperti itu. Dan mungkin untuk penjelasan kesimpulan pada selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini adalah jika kita menggunakan seluruh atribut data, nah hal ini akan malah membebani komputasi dan juga akan mengurangi akurasi model klasifikasi. Kemudian kita lakukan penerapan feature selection untuk mendongkrak performa klasifikasi ini. Nah, dapat dibuktikan juga pada jurnal ini, akurasi prediksi hard disease bisa melonjak dari yang awalnya 56% menjadi 86%. Kemudian apa sih keunggulan genetik algoritma ini? Nah, genetik algoritma ini juga terbukti sangat cerdas dan efektif dalam membuang fitur yang ibaratnya tidak berguna dan mempertahankan fitur yang paling krusial aja. Dan juga kombinasi algoritma ini, kombinasi genetik algoritma dan juga SVM ini, itu menghasilkan sistem pendukung keputusan medis yang jauh lebih sederhana, cepat, dan juga presisi untuk diterapkan di rumah sakit. Oke. Baik, terima kasih Pak Indra dan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan presentasi dari kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.